Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jateng Pos TV yang dirahmati Allah. Pernahkah kalian mendengar sebuah hadis yang menyebutkan naumus shaim ibadah? Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Tentu ini sangat populer dan saya yakin Anda semua pernah mendengarnya tentang hadis ini. Tapi derajat kesohihan hadis ini dipertanyakan karena rijalul hadisnya ada yang lemah. Sehingga bisa dikatakan hadis ini adalah hadis yang lemah. Namun demikian marilah kita perhatikan bagaimana tentang ibadahnya atau tidurnya orang yang berpuasa. Marilah kita lihat bagaimana antara hubungan puasa itu dengan produktivitas, dengan kualitas produktivitas kita dalam keseharian kita dan kita kaitkan dengan puasa kita. Tidak tentu orang yang berpuasa itu kelihatan dari zahirnya. Bisa saja orang yang kelihatan lemes, sok ida itu, sok meludah itu adalah kelihatan dia berpuasa, belum tentu. Apalagi di era pandemi ini, banyak orang yang pakai masker, bisa saja dia keluar rumah, motornya ditutupi masker, kemudian dia pakai masker, pakai kacamata hitam, pakai topi, kemudian pakai jaket, dia pergi ke warung Padang. Yang warung Padangnya juga ada maskernya. Masya Allah. Kita tidak tahu setelah pulang ke rumah dia lemes kembali. Kelihatannya seperti itu. Jadi puasa kita tidak bisa dilihat dari zahirnya. Karena puasa kita ini yang menilai hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Marilah kita cocokkan perilaku ini dengan perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah SAW agar kita ini matching apa yang kita lakukan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga aktivitas kita selalu ketemu dengan Rasulullah. Jangan sampai ketika kita ini masih melek-melekan bergadang, Rasulullah sudah tidur. Tetapi ketika Rasulullah bangun, kita justru tidur. Rasulullah membaca Al-Quran, kita masih tidur. Nah, begitu juga sebaliknya. Terus menerus kita tidak pernah bertemu dengan aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah. Padahal bilangnya kita ini mau menyontoh pada Rasulullah. Nah, ini sangat naif. Oleh karena mari kita lihat beberapa hal yang pernah dilakukan oleh Rasulullah atau sifat tidurnya Rasulullah SAW. Rasulullah itu tidur sehari itu 3 kali. Tetapi tidak pernah lama-lama. Sehari 3 kali. Mari kita perhatikan. Waktu tidur Rasulullah itu diawali setelah Ba'da Isya, Rasulullah sudah mulai melakukan tidur. Karena waktu malam itu dianggap dimulainya dari mulai terbenamnya matahari itu sudah mulai malam. Sampai kemudian terbitnya fajar itu disebut malam. Sampai sebelum subuh itu disebut sebagai malam. Dan dibagi oleh Rasulullah itu dengan begitu nyata. Rasulullah mulai tidur Ba'da Isya, kemudian 4 jam, kira-kira lah kalau dihitung sekitar 4 jam. Kalau kita taruh jam 9 Rasulullah tidur, berarti jam 1 Rasulullah sudah bangun. Setelah itu Rasulullah melakukan ibadah malam atau disebut sebagai qiyamul lail. Kita lihat dalam surat Al-Muzammil, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Rasulullah itu bangun pada malam hari, wahai orang yang berselimut, bangunlah kamu untuk melakukan sholat malam dan bacalah Al-Quran dengan pelan-pelan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian menjelang subuh, kira-kira kurang 15 menit sebelum menjelang subuh atau azan pertama di Mekah, kemudian Rasulullah atau di Madinah, Rasulullah kemudian melakukan tidur sepanjang sekitar 15 menit. Kemudian Rasulullah bangun kembali pada saat Rasulullah itu mendengar azannya dari Bilal. Rasulullah kemudian bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Kemudian di siang harinya, jangan lupa Rasulullah terkenal sekali dengan tidur yang disebut sebagai tidur qailulah atau tidur sejenak saja, yaitu menjelang azan zuhur atau setelah azan zuhur, sebentar saja untuk relaksasi dan melihat kita, Masya Allah, Rasulullah begitu produktif yang luar biasa. Tapi kita coba bandingkan, saudara-saudara sekalian, kita bandingkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan apa yang kita lakukan.
Apakah sudah matching atau tidak? Kita contohkan produktivitas antara kucing dengan ayam jago atau ayam. Ayam itu maghrib sudah berangkat ke rumahnya, sudah tidur. Kemudian jam 12 malam dia berkokok, jam 1 berkokok, jam 2 berkokok, selalu tidur begitu. Itu adalah ayam, sehingga dia produktif, punya tenaga, kemudian betinanya juga menghasilkan telur-telur yang banyak, punya manfaat yang banyak. Tapi coba kita lihat kucing. Kucing itu sore-sore tidak mau tidur. Kemudian sampai malam hari, dia kadang-kadang dia tidak tidur, dia begadang sepanjang malam. Tidurnya sembarangan di mana-mana, kencing sembarangan di mana-mana, dan tidak produktif. Anaknya cuma beranak banyak, tetapi itu Pak, kita lihat, ternyata kucing juga tidak banyak anaknya, karena tidak banyak dimanfaatkan. Kucing tidak ada yang dipotong, tidak ada yang dimakan oleh orang, tetapi kucing tidak banyak di sekitar kita. Berbeda dengan ayam yang tiap hari kita potong, kita manfaatkan, tetapi tetap saja jumlahnya banyak. Itu menunjukkan produktivitas ayam lebih baik daripada produktivitas kucing. Itu berbeda kembali kalau kita sampaikan, itu kualitasnya berbeda, ada kaitannya dengan kualitas tidur antara ayam dan kucing. Demikian juga dengan kita, saudara sekalian. Kita, produktivitas kita sangat tergantung dengan cara dan model tidur kita. Sehingga apakah kita tidurnya sudah sama dengan model produktif seperti yang dilakukan oleh Rasulullah? Mari kita gali kita masing-masing. Kita kembali lagi ke naumus shaim, ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Tentunya itu bermakna yang sangat dalam sekali. Paling tidak kita mengetahui bahwa orang puasa itu adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Sehingga kalau tidurnya orang yang berpuasa itu berkeinginan untuk atau berniat untuk meninggalkan kerusakan, kemungkaran atau kefasikan atau kejahatan atau pikiran yang tidak benar, maka tidurnya itu akan bernilai ibadah. Sehingga walaupun hadis ini dianggap dhaif, tetap saja hadis ini bermanfaat karena orang yang bertidur berniat untuk meninggalkan hal-hal maksiat itu disebut sebagai ibadah. Demikian yang bisa saya uraikan, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita jaga produktivitas kita dengan baik. Marilah kita tiru cara tidurnya Rasulullah SAW. Tapi kembali lagi kita ingat bahwa orang tidur dengan niat yang benar itu tetap menjadi ibadah. Naumus shaim ibadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.